Selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Bu Nona dan pendengar setia Pro 1 ND. I- Salam i- sehat. Salam sehat dan salam jumpa bersama Pro 1 yang di pagi hari ini ya. Iya, Oke, ini sebelum on the way ke Kupang begitu ya Pak ya? Bersama Pro 1 betul. dulu. Oke. Betul Bu Nona. Ya, ini terkait dengan para wisatawan kunjungan ke Labuan Bajo dikatakan oleh BPS bahwa didominasi ya kunjungan wisatawan dari luar NTT. Benar ya Pak ya? Jadi Labuan Bajo itu kan super prioritas gitu ya. Maka wisatawan juga super prioritas. Jadi Ibu sekalian pendengar setia Pro 1 ND bahwa wisatawan yang masuk ke Labuan Bajo pada tahun 2022 sebanyak 454.000 yang masuk ke Labuan Bajo, ya. Sedangkan wisatawan asal Manggarai Barat yang keluar itu sendiri sebanyak 103.000, sehingga Manggarai Barat atau Manggarai Barat atau Labuan Bajo surplus dari sisi wisatawan, banyakkan yang masuk dibanding yang keluar. Jadi surplusnya ada 351.000 atau 340%, sehingga ini sesuatu yang menarik gitu ya. Ternyata surplusnya Mabar juga berdampak pada surplusnya wisatawan yang ke NTT. Jadi Manggarai Barat atau Labuan Bajo dari sisi data MPD surplus 60% yang berkontribusi pada wisatawan di NTT. Kira-kira itu Bu Nona. Oke. Nah, untuk BPS sendiri untuk mengetahui data ini diperoleh dari mana Pak? Ya, jadi data MPD itu adalah jejak digital. Jadi mobil positioning data itu merupakan jejak digital dari penduduk Indonesia yang menggunakan nomor HP, ya. Jadi kerjasama antara BPS dengan MNO. MNO itu adalah mobil networking operator. Jadi diambil dari situ, sehingga contohnya saya mau ke Kupang hari ini, maka saya tripnya akan terlacak bahwa saya melakukan perjalanan ke Kupang. Nah, di situ ketahuan bahwa metode ini lebih real time, lebih cepat, lebih tepat, dan cakupannya lebih luas. Jadi kalau teman-teman menggunakan Android, ya, yang teman-teman dapat menginformasikan bahwa perjalanan kita itu akan terekam di lini masa di Google Maps. Kira-kira itu Bu Nona. Oke, baik. Nah, untuk kunjungan wisatawan sendiri nih ke Labuan Bajo dari luar NTT itu dari daerah mana saja, Pak Ade? Oke, jadi saya melihat bahwa wisatawan yang masuk ke NTT itu ada 3,8. Jadi kalau ngomong wisatawan itu tujuan dan asal. Kalau tujuan itu wisatawan mau kemana? Ya, ini wisatawan mau ke NTT. Itu pada tahun 2022 itu sebesar 3,8 juta. Ya. Jadi dari 3,8 juta itu posisi pertama itu sebanyak 2.778. Itu berasal dari NTT itu sendiri. Jadi NTT menyumbang 70%, 72% wisatawan di NTT, sedangkan 28% sisanya berasal dari luar NTT. Yang pertama dari Bali. Jadi dari Bali itu ada 269.000 atau 7%. Terus DKI Jakarta 150.000 atau 3,9%, hampir 4%. NTB juga 3,6%. Jabar 3,5% dan Jatim 3,4%. Kira-kira itu Bu. Oke, jadi banyak sekali ya dari luar wilayah NTT yang menuju Labuan Bajo begitu Pak ya. Betul. Nah, ini untuk NTT sendiri nih Pak, ada yang paling banyak ya pengunjungan dari daerah mana? NTT sendiri nih ya dulu ya, ada yang banyak dari daerah mana ya, Pak Ade? Oke, jadi khusus wisatawan yang dari NTT bahwa jumlah wisatawan antar kabupaten di dalam NTT yang berkunjung ke Manggarai Barat gitu ya, kita ngomongnya Labuan Bajo, bahwa paling banyak dari Manggarai atau Ruteng, yang kedua dari Manggarai Timur. Nah, dua wilayah itu kenapa paling banyak? Karena yang paling berdekatan dan satu daratan. Secara histori bahwa kalau orang pulang kampung dengan jarak yang lebih dari 100 km sudah pindah kabupaten, itu sudah dianggap wisatawan. Nah, ini yang menjadi kontribusi sangat besar. Manggarai Timur dengan Kota Kupang. Kenapa Kota Kupang? Karena Kota Kupang direct flight-nya banyak ke Labuan Bajo. Jadi tergantung moda transportasinya.
yang keempat adalah Ngada. Jadi dari 15 kabupaten kota yang potensi ke Labuan Bajo, dari NTT hanya 4 ya, 4 dari 15, sedangkan 11 sisanya didominasi oleh luar NTT. Gitu Bu Mona. Kalau luar NTT, kalau kepengen tahu lagi, sebenarnya yang potensi masuk ke Labuan Bajo luar NTT mana saja gitu ya. Oh iya. Yang pertama itu adalah DKI. Ya. DKI itu Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Hanya satu DKI yang tidak masuk, yaitu Jakarta Pusat. Karena Jakarta Pusat mungkin sentra government ya, jadi tidak banyak perumahan. Nah, kenapa DKI banyak? Karena penerbangan paling banyak adalah dari DKI, dari Jakarta. Jadi kalau kita melihat direct flight dari Jakarta itu satu hari kalau nggak salah sekitar 6 penerbangan. Nah, sangat mendominasi habis sekalian ya. Yang kedua dari Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Yang ketiga dari Jabar, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Provinsi Banten dari Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Jatim Kota Surabaya. Jadi melihat fenomena bahwa kontribusi wisatawan luar NTT yang masuk ke Manggarai Barat atau ke Labuan Bajo adalah wilayah-wilayah yang punya hak penerbangan dari masing-masing kota ke Bandara Komodo itu sendiri. Kira-kira itu Bu Nona. Oke, ini menurut Pak Ade sendiri nih sebagai Kepala BPS Manggarai Barat ya, melihat ya kondisi seperti ini, apa yang menjadi masalah ya kunjungan wisata NTT itu sendiri dikatakan bahwa didominasi ya oleh kunjungan wisatawan luar daerah. Oke, sebenarnya ini terkait satu bahwa moda transportasi, yang kedua terkait ekonomi. Jadi orang itu melakukan perjalanan wisata manakala kebutuhan primer dan sekundernya tercukupi. Ya, karena apa, wisata ke Labuan Bajo itu wisata yang berbiaya, naik pesawat harganya lumayan mahal ya, apalagi harga sekarang tiket pesawat lumayan mahal ya. Berapa, kita Pak? ke Kupang aja sudah 1,8 ya. Kita ke Kupang 1,8, ke Denpasar cuma 450, ke Surabaya 600, ke Jakarta 1 jutaan. Artinya ini harga tiket juga mempengaruhi wisatawan yang masuk ke kita ya. Jadi sebagai contoh, kalau tingkat ekonominya sudah lebih bagus, maka orang akan punya keinginan untuk melakukan perjalanan wisata. Sehingga terus terang, kenapa kota-kota yang tadi saya sebutkan lebih banyak ke Labuan Bajo, karena mungkin secara tingkat ekonomi mereka lebih bagus. Ya, ada kebutuhan bahwa wisata itu menjadi kebutuhan yang memang harus dilakukan setiap tahun gitu kan. Nah, kalau di NTT mungkin bahwa wisata itu belum menjadi kebutuhan khusus ya. Di samping itu, kenapa yang masuk yang paling banyak adalah Manggarai Raya, Ruteng dan Manggarai Timur. Karena mungkin sejarah Manggarai Raya itu bahwa keluarganya masih ada yang di Ruteng, ada yang di Manggarai Timur, di Borong, sehingga ada proses penduduknya untuk melakukan perjalanan dalam rangka mudik gitu kan. Nah, kira-kira sambil itu. mengunjungi Jadi ya objek-objek wisata di sana. Betul lah, objek wisata di Labuan Bajo itu yang menurut saya ya, saya itu kan pendatang melihat objek wisata yang sangat-sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa dengan eksotik tempatnya yang sangat bagus, masih natural. Nah ini yang perlu dibenahi supaya jangan sampai masyarakat kita NTT justru hanya mendengar informasi, oh Labuan Bajo wah tapi belum pernah ya. Yang kita galakan, ayo berwisata ke daerah sendiri, nggak usah jauh-jauh. Gak usah ke luar NTT, coba kita ke NTT sendiri yang punya tempat wisata yang sangat eksotik. Kita kira-kira itu Bu Nona. Tapi masih terkait dengan masalah itu ya, biaya ini akomodasi yang pastinya, ini termasuk transportasi. biaya ya. Oke, ini seperti katakan tadi hanya Manggarai Raya yang bisa karena berkunjung keluarga ke sana begitu ya. Ya sama Kota Kupang lah, karena memang Kota Kupang itu kalau melakukan maisnya di Labuan Bajo kan banyak. Mais itu salah satu penyumbang Bu Nona. Oke. Ya, terakhir nih Pak Ade, apa yang menjadi harapan atau masukannya untuk Pemkab Manggarai Barat sendiri ya terkait dengan jumlah kunjungan wisata ini? Oke, kalau kami itu kan dari BPS memotret fakta. Kalau faktanya ini fakta yang sangat menarik. Bahwa bulan Agustus itu adalah kedatangan dan keberangkatan penumpang tertinggi. Jadi kita per bulan angkutan udara kita sudah 52.000.
Ya, kalau 52.000 itu potensi yang sangat-sangat menarik ya. Artinya kalau di average 1 bulan, satu harinya sudah 1.700 penumpang yang datang ke Labuan Bajo. Nah, sehingga harapan kami semakin tinggi jumlah wisatawan yang masuk ya ke Labuan Bajo, itu ditangkap sebagai peluang ya. Ditangkap sebagai peluang supaya dampak pariwisata itu bisa menjadi multiplier effect bagi sektor yang lain. Jadi wisatawan itu datang dengan menggunakan moda transportasi, butuh akomodasi, butuh makan kuliner, butuh oleh-oleh, butuh hotel bahan bakunya dari petani gitu kan. Nah, petani itu untuk memindahkan barang produksinya butuh kendaraan, butuh transportasi, butuh perdagangan dan sebagainya. Sehingga pariwisata itu menjadi unggulan yang mendongkrak sektor lain, sama-sama berkembang. Nah, dampak pariwisata itu bukan hanya dinikmati oleh pelaku pariwisata, tetapi dinikmati oleh masyarakat umumnya di Manggarai Barat. Sehingga kuenya pariwisata itu akan berdampak secara ekonomi, ya ekonomi yang meningkat untuk masyarakat Manggarai Barat, pelaku ekonomi, berdampak otomatis pada peningkatan PAD, ya. Kalau PAD-nya meningkat, maka sebagian PAD bisa digunakan untuk membangun wilayahnya lagi. Nah, ini multiplier effect dari jumlah kunjungan yang meningkat, maka secara ekonomi pariwisata itu akan meningkatkan sektor-sektor yang lain. Kira-kira itu. Oke. Kemarin pada saat melakukan pertemuan apakah disampaikan demikian kepada PMK setempat untuk meningkatkan PAD ini, Pak? Jadi kemarin yang kami undang adalah stakeholder ya, salah satunya adalah OPD, ada 13 yang kita undang, semua total undangan ada 50 ya, semua GM hotel kita undang, semua akademisi kita undang, pelaku pariwisata kita undang, ya, terus dari media juga kita undang, plus organik. Nah, supaya apa? Supaya kita punya destinasi prioritas yang harus disupport terkait data pariwisata. Nah, data pariwisata itu bukan hanya tanggung jawabnya BPS, tapi tanggung jawab bersama supaya bisa menghasilkan data yang bisa dinikmati oleh publik. Sehingga pariwisata itu nanti bisa menjadi insight-nya ke Pemda bahwa pariwisata itu adalah multiplier effect untuk menggerakkan sektor-sektor yang lain. Nah, salah satunya kalau pariwisatanya bagus harusnya kemiskinannya berkurang. Nah, ini yang harus mengaitkan antara sektor supaya pariwisata itu bukan menjadi bebannya OPD Dinas Pariwisata, tapi pariwisata menjadi beban tugasnya semua OPD untuk mensupport visinya Kabupaten terkait pariwisata. Kira-kira itu benar. Berarti dukungan semua stakeholder begitu intinya ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Ade atas waktunya pagi hari ini bersama Prosatur RND ya. Salam sukses selalu, hati-hati dalam perjalanan. Terima kasih benar, salam sehat.